المعجزات وعلى آله وصحبه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Al-Maidah 35. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكر الله في من عنده. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan tetapnya iman dan Islam. Kita semua masih diberikan kesadaran dan hidayah untuk senantiasa bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kita semua masih diberikan kecukupan rezeki sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa diaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa berdoa merupakan adalah salah satu bentuk daripada penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita ikhtiar, tetapi doa jangan dilupakan. Artinya bisa jadi doa merupakan 90% yang mempengaruhi kita di dalam hidup ini, 10% kita merupakan ikhtiar. Artinya kadang kita mengunggulkan ikhtiar yang luar biasa besarnya, tapi dia tidak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk doa. Sebagaimana dalam sebuah kisah, suatu hari Nabiullah Musa alaihi salam, dia dikenai penyakitnya penyakit yang sederhana. Ada yang menyatakan sariawan, ada yang menyatakan sakit gigi. Orang soleh, para nabi termasuk, itu ditimpa sedikit saja musibah itu digantungkan kepada Allah, karena yang memiliki musibah, yang menurunkan musibah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini tauhidnya sangat kuat. Kadang kita lupa dengan hal itu. Maka Nabi Musa pada saat itu cuma diberi sakit gigi saja, mengadu kepada Allah, kan begitu. Mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sakit gigi. Minta obatnya, lalu Allah memberikan petunjuk. Artinya Allah yang menyembuhkan. Sebenarnya kalau langsung disembuhkan bisa, tapi Allah tidak mengajarkan kepada umatnya, termasuk kepada Nabi Musa, tidak langsung serta merta sembuh kau sehingga sembuhlah. Itu sangat mampu bagi Allah. Tapi Allah tidak seperti itu memberikan pengobatannya. Cari rumput basyasin. Basyasin itu ada yang menyatakan rumput tahu lungewalu. Itu walu atau walu? Walu yang ada kayak kabelnya itu, yang ada kabel tuh. Kayak kabel-kabel itu. Nah, itu bisa untuk sakit
sakit gigi bisa untuk sariawan ya. Tahu ya? Jadi dia ada apa si buahnya itu biasanya buah balu itu kan nempel di tangkainya dan ada di bawah itu biasanya. Iya, nah itu ada lingkaran-lingkaran begitu yang kayak apa? Kayak kabel. Nah itu katanya itu sebagai ya sakit gigi lah. Itu ada kisah di dalam satu kitab ya, apa namanya? Dalam kitab pengobatan itu di dalam Tibbur Rahmah Ar-Rahmah fit Tibbin Nabawi gitu maksudnya ada kitab itu judulnya itu orang yang sudah diobati itu pingsan 1 jam jadi istilahnya apa namanya ya antara 1 jam dan mungkin bisa kurang lah. Itu apa namanya jadi di bawah giginya itu sisa makanan yang kemudian masuk ke dalam gusi kita itu mengering sehingga seperti tulang itu kayak keris untuk keluar itu ada kisah di situ dikisahkan. Nah itu dikasih apa ditempelin lungnya itu ditumbuk lalu ditempelin di sininya di punya sedikit ditempelin di lokasi yang sakit itu keluar itunya jadi keluar dengan sendirinya tanpa pakai apa-apa jadi keluar saking sakitnya dia pingsan keluar harus dilihat itu keras banget kayak batu aja kayak tulang persis kayak tulang ternyata itu katanya dalam kitab itu dikatakan apa namanya sisa-sisa makanan yang kemungkinan kita mungkin jarang sikat gigi atau tidak dibersihkan masuk ke dalam gusi lamanya tahun kan gitu maksudnya lamanya tahun sehingga dia menjadi mengeras dia bongkar gede banget gitu maksudnya. Nah setelah itu ya kempes jadi bisul di dalam gusi. Nah itu bahasa ininya burhus itu bahasa ini itu luar biasa itu sampai di ketika pingsan 1 jam itu dikatakan koma padahal tidak itu setelah itu dia sadar karena darah banyak keluar itu diobatin udah selesai sehat itu luar biasa ya, dan banyak yang gagal ketika sakit gigi itu banyak yang gagal karena jalannya ke jantung biasanya. Nah itu gagal sembuh gagal hidup iya jadi artinya itu ternyata obatnya pakai itu gitu maksudnya ya wallahu a'lam ya tapi yang jelas itu ada Ar-Rahmah fit Tibbin Nabawi itu dikatakan demikian. Nah itu sejarah Nabi Musa itu seperti itu ternyata itu dipakai pada saat Nabi Musa. Nabi Musa dikasih obat. Nah suatu hari sembuh kan setelah itu beliau sakit lagi sakit gigi yang sama gitu maksudnya. Lalu beliau tanpa petunjuk dari Allah dia langsung nyari rumput itu langsung ambil rumput tapi nggak sembuh jadi mengadu kepada Allah kan gitu ya Allah dulu saya sakit gigi dan engkau menjelaskan atau memberikan petunjuk bahwa ini obatnya terus kata Allah ditegur karena engkau meyakini bahwa yang menyembuhkan itu elungnya walu bukan aku jadi minta sama elungnya walu kata Allah begitu ditantang begitu sehingga beliau istighfar kepada Allah jadi yang menyembuhkan itu Allah bukan elungnya walu itu perantara doang itu maksudnya begitu makanya kan di dalam pengobatan itu dalam Ar-Rahmah fit Tibbin jangan lupa kan di situ baca doa ketika mau berobat ya kan gitu maksudnya ketika minum obat dan jangan meyakini bahwa obat itu yang akan menyembuhkan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dokter sekali berapapun kan itu maksudnya itu bukan dokternya yang hebat tapi Allah Subhanahu minimal kita tuh punya keyakinan maksudnya. Nah ini fungsinya doa tawakal pasrah diri kepada Allah dalam setiap melakukan sesuatu ya ini maksudnya gitu
Sampai Nabi Musa itu lama bertobat tentang hal itu, bahwa beliau kan salah satu nabi yang kalimullah, artinya beliau memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, kan begitu. Wa faddalana, dan telah memberikan karunia yang lebih, kan begitu, kepada tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Pada para utusan itu ada yang memang diunggulkan, punya keistimewaan masing-masing. Di antaranya yaitu Nabi Musa, sedikit-dikit itu minta kepada Allah, kan begitu. Sampai sakit seperti itu juga minta kesembuhannya kepada Allah. Nah, ketika dia lupa bahwa yang menyembuhkan itu Allah, dia langsung obat pakai itu. Karena pengalaman dulu ketika sakit gigi juga obatnya lungnya walu. Maka kemudian dia langsung berobat, tapi nggak sembuh, protes kan, mengeluh kepada Allah lagi. Nah itu, maka kata Allah, yaitu kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, bukan siapapun, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah penyakit, wabah dan apapun itu dari Allah. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tapi kita minta kepada Allah perlindungan, itu yang penting. Itu minta perlindungan. Sehebat apapun vaksin, walaupun sampai 3 kali, 4 kali, ya kalau sudah kena ya kena, kan begitu maksudnya. Ya artinya ini kita ikhtiarnya memang benar, tapi kita jangan lupa meyakini akan segala sesuatu dari Allah dan juga bisa diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu diyakini. Itu ya. Jadi artinya dalam kesempatan ini kata Allah, ud'uni astajib lakum. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabah doa kalian. Artinya bahwa keyakinan kita tentang adanya Allah, tentang tauhidullah, mengesahkan Allah, tentang segala sesuatu kullum minallah, segala sesuatu dari Allah, itu harus yakin benar. Harus yakin benar, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar digantungkan, dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk amal perbuatan kita yang mungkin banyak dan sebagainya, jangan berbangga diri, kan begitu. Kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah itu ya pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, ada pertanyaan nanti di padang mahsyar, itu umat Islam yang sebegitu banyak, apakah selamat semua di hadapan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Syu'bul Iman, Asy-Syu'batu Az-Zamina al-Iman bi anna al-khalaiqa yusaquna jami'an ba'da al-ba'si wan nusyur ila ardil mahsyar. Nanti seluruh makhluk itu dikumpulkan, setelah dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa? Ayal mauqifu wa hiya ardun bayda. Ardun bayda, tempat atau bumi tanah yang putih, qa'un safsafun, yang datar luar biasa, hamparan yang panjang dan lebar, la fiha himajun, tidak ada belokan, tidak ada cegukan, tidak ada gundukan, wala amtun, dan tidak ada yang lebih tinggi darinya kecuali rata semua, wala 'alaiha rabwatun, dan juga tidak ada bukit, yakhtafil insan waro'aha, dan serupa manusia semuanya, tidak ada jurang dan sebagainya, wala wahadatun yankhafidu 'anil a'yun fiha, semua orang kelihatan karena memang saking ratanya luar biasa. Bal huwa su'idun wahidun basitun la tafawutun fi yusaquna ilaihi zumran, dan dia akan bergerak terus digiring, wa maratibin nas fil hasyri mutafawitatun, dan tingkatan manusia pada saat itu bertingkat-tingkat, begitu, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Faminhum ar-raqibu wa huwal muttaqi, maka di antara mereka ada yang menaiki kendaraan, wa huwal muttaqi, orang yang bertakwa. Wa minhum al-mashi 'ala rijlain, ada yang berjalan dengan kedua kakinya, wa huwa qalilul 'amal,
berjalan dengan wajahnya. Wa huwal kafir, itu orang kafir. Summa yusarrifun nas, kemudian manusia bergerak digiring minal mawqif dari tempat itu ilal jannati awin nar, ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Wa yamurruna 'ala sirat, dan mereka semua akan melewati as-sirat, sebuah as-sirat jembatan. Jembatan yang menuju antara surga dan neraka. Yang gagal berarti masuk neraka, naudzubillah. Fa ummatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sabati anwa, dan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagi ke dalam tujuh macam golongan. 7 macam golongan. As-siddiqun, yang pertama orang-orang yang membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Yamurruna 'ala sirat, mereka akan melewati as-siratal mustaqim kal barqil khatif, seperti petir yang menyambar gitu. Petir menyambar langsung nyampe surga gitu. As-siddiqun. Kemudian yang keduanya wasyuhada, yang keduanya adalah bukan asyuhada, wal alimun, orang-orang alim, karrihil asif, seperti dia terbang seperti bertiupnya angin. Kemudian yang berikutnya wal budala, para wali abdal. Disebut para wali abdal. Itu siapa para wali abdal itu? Artinya dalam sebuah riwayat tentang kewalian, Hilyatul Auliya, ada sebuah kitab judulnya demikian, Hilyatul Auliya. Itu di tingkatan para wali itu. Jadi setiap katakanlah setiap negara, setiap kelompok orang Islam ada walinya, dan ada dijadikan sebagai wali abdal. Wali abdal itu wali pengganti. Kalau misalnya tidak ada satu, sudah ada gantinya, gitu maksudnya. Namanya juga abdal. Jadi badal itu pengganti. Dan dia yang menanggung jawab istilahnya keselamatan daripada manusia. Siapa? Wallahu a'lam. Makanya kan dalam sebuah keterangan bahwa kita tidak boleh menyepelekan orang begitu, itu maksudnya. Dalam makalah daripada Umar bin Khattab menyatakan bahwa kita tidak boleh menyepelekan manusia di antara fima bainan nas, karena kita tidak tahu di antara mereka ada di antaranya para wali. Artinya kita tidak boleh sembarangan, siapapun gitu maksudnya. Kita tidak boleh menyepelekan siapapun maksudnya. Begitu kira-kira. Kemudian yang berikutnya wal budala, wali abdal itu katairi fi sa'atin, dia terbang seperti burung pada masa satu jam, fi sa'atin yasirah, waktu yang singkat, bahasanya begitu. Fi sa'atin yasirah, waktu yang singkat. Kemudian asyuhada, para syahid, kal farasis sabit yamurruna fi nisfi nahar. Para syuhada seperti kuda balap, kal faras kuda as-sabiqi, yang membalap, yamurruna fi nisfi nahar, yang mereka melewati as-sirat itu fi nisfi nahar, dalam masa setengah hari. Berarti dari jam 7 sampai jam 12, setengah hari, atau bisa jadi nahar di sini maksudnya bisa jadi jam 12 jam. Kalau 24 jam berarti 12 jam. Kemudian wal hujjaju, tapi ingat, satu hari daripada hari akhirat itu ada yang menyatakan 1000 hari di hari dunia. Jadi gimana? Jadi 500 hari. Itu puas. Ya, wal hujjaju, dan berikutnya adalah yang keberapa berarti itu? As-siddiqun wal alimun wal budala wasyuhada wal hujjaj. Berarti yang kelima ya. Yang kelima itu al hujjaj, para jamaah haji
kasih artinya dia yang sudah menyempurnakan keislamannya. Yamurruna fi yaumin kamil, mereka melewati as-sirat sehari penuh. Kalau tadi asyuhada itu setengah hari, ini yaumin kamil, sehari penuh. Kemudian yang keenam, wal muti'un, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fi syahrin, dalam masa satu bulan. Kemudian wal asun, nah ini yang terakhir, mungkin posisi kita ini. Wal asun, orang-orang yang berbuat maksiat, yad'una aqdamahum. Saya tidak berani untuk mengatakan muti'un kan begitu, karena mungkin kita banyak dosa. Wal asun, orang yang berbuat maksiat, yad'una aqdamahum, mereka diletakkan di depan atau di punggung-punggung mereka. Kemudian wa auzaruhum, dan dosa-dosanya itu dipikul ala zuhurihim, di punggung-punggung mereka. Jadi sambil memikul dosa itu maksudnya begitu. Ini berbuat maksiat kan. Fa yu'abbiruna, lalu mereka itu menggerakkan tubuhnya, dan ternyata ketika mau digerakkan itu fataqsidu naru jahannam, neraka jahanam itu mau menyambar mereka. Isqraquhum untuk membakar mereka. Fatara, akan tetapi neraka jahanam melihat nurul iman, ada cahaya keimanan di dalam orang itu, walaupun di punggungnya banyak dosa. Nurul iman fi qulubihim, pada hati mereka. Fataqulu, lalu si neraka jahanam itu ngomong, wahai mukmin, juz ya mukmin, lanjutkan wahai orang yang beriman. Fa inna nuruka, sesungguhnya cahayamu, atfa'a lahabi, telah memadamkan api yang ada pada diriku. Kama afada Muhammad Al-Hamdani, sebagaimana Syekh Muhammad Al-Hamdani menjelaskan seperti itu. Jadi kita berharap kepada Allah, iman jangan sampai lepas sampai dengan akhir hayat. Maka kita perlu berdoa sebagai risalah Nusairiyah, tetapnya iman dan Islam. Kita disunahkan ketika sholat, ketika tasyahud terakhir disunahkan tsabbit qalbi ala dinik, tetap di dalam agama. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi miskin, dalam kondisi kaya, dalam kondisi, katakanlah kita termasuk orang yang sering berbuat maksiat, iman jangan sampai dilepas. Maka sebuah makalah menyatakan iman itu luar biasa. Maka kalau sepakat dengan hadis yang ketika di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, itu maksudnya. Walaupun dosanya seabrek, itu maksudnya selama masa hidupnya, tetap ketika akhir hayatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Lalu siapa yang akan menjamin la ilaha illallah Muhammadur Rasul di akhir hayat kita? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta, sekali lagi minta. Kalau ada orang yang berdoa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, ya ini maksudnya supaya kita tetap dibimbing oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang menjamin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak siapapun sekali lagi. Ingat dulu kisah Barseso, seorang yang alim allamah. Barseso itu alim allamah, tapi di akhir hayatnya na'udzubillah dia menyekutukan Allah. Nah itu artinya tidak ada yang bisa menjamin. Maka biasakan kita berdoa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah, supaya kita mudah-mudahan husnul khatimah. Nanti ke depan insyaallah ya mulai minggu depan kita sama-sama habis sholat subuh, karena tidak ada sholat sunnah kan, kita baca ratib lah ya, baca ratib. Karena dalam ratib itu ada ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta dibimbing,
kita mulai kembali hidup. Mudah-mudahan corona, wabah senantiasa hilang dari daerah kita, dari bumi kita, dari terutama negara kita, negara Indonesia. Hilang, pergi yang sejauh-jauhnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas hidup kembali seperti normal biasa, jamaah seperti biasa, ta'lim seperti biasa, sholat seperti biasa, tidak terganggu dengan apapun. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi kita berharap kepada Allah nanti tetap ya jadi orang yang berbuat maksiat yakin akan selamat di hadapan Allah selagi apa? Selagi ada nurul iman, ada cahaya keimanan di dalam dirinya. Jadi jangan sampai kita lepas iman. Na'udzubillah. Ya kalau imannya tapi enggak mau memperbaiki percuma. Jangan bilang begitu. Itu maksudnya. Jangan bilang begitu. Belum tentu gitu maksudnya. Kita yang luar biasa amalnya itu sekali lagi imannya akan tetap itu belum tentu. Tapi kita berharap kepada Allah. Maka ketika ada orang yang bertobat, ketika ada orang yang berbuat baik, terima siapapun dia, kan begitu. Terima untuk melakukan pertobatan kita gabung di dalamnya, dan kita harus senantiasa dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tetap iman dan Islam kita di dalam hidup ini, di dalam menjalani kehidupan. Maka sekali lagi ucapkanlah dalam sholat ketika tasyahud terakhir kan begitu, tsabbit qalbi ala dini, tetapkan hatiku kepada agamamu. Artinya tetapnya kita hati untuk beragama Islam, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu modal yang mungkin menjadi ikon utama bagi kita. Karena kita bukan termasuk muti'un. Mungkin muti'unnya beberapa persen. Kita tidak boleh menyombongkan diri kan begitu. Maka kita mungkin yang masuknya tadi terakhir asun, orang yang berbuat maksiat. Kita mungkin sekarang ingat kepada Allah, sebentar lagi keluar dari masjid mudah. Hatinya kadang suudzon, hatinya kadang kemana baik kan begitu. Nah itu artinya bahwa kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Cukup? Sampai jam berapa sih? 10 menit lagi. Ya gimana? Kalau kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad itu ketika posisi kita di mana ya? Jadi nanti di padang mahsyar juga sama, matahari itu berada sejengkal di atas kepala kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan itu matahari berada sejengkal di atas kepala kita, begitu panasnya, dan mereka mencari perlindungan kemana-mana. Ada yang minta kepada minta kepada Adam, kepada Nabiullah Adam. Kata Adam, saya juga belum jelas nasibnya. Umatnya Nabi Musa minta kepada Nabi Musa. Nah itu. Nah salah satu keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad mendapatkan lisensi untuk menyelamatkan umatnya. Lalu kemudian siapa yang mendapat syafaat dari Nabi itu? Yang pertama diantaranya orang yang selalu bersolawat kepada Nabi. Ada 3 itu. Kalau menurut hadis itu ada 3 orang mendapatkan syafaat dari Nabi itu. Nabi sudah menyatakan jauh-jauh hari berarti kan. Pertama orang yang man farraja an kurubati ummati, orang yang menolong kesulitan umatku. Jadi kita saling tolong menolong, saling bantu. Itu mudah-mudahan itu menjadi risalah wasilah, sebagaimana tadi al-wasilah tawajahidu fi sabili, yaitu kita perantara kita banyak menolong orang, kita ditolong oleh Allah. Nah itu ditolong oleh Nabi. Jadi bukan Nabi langsung menolong, tapi Allah menolong lewat Nabi.
Nabi itu maksudnya. Ini ya Allah, orang ini yang diberikan pertolongan, dituding satu-satu. Kan begitu maksudnya. Ayo. Jadi ada bahasa bahwa ada yang menentang bahwa kan Nabi itu seperti biasa juga, makhluk seperti kita. Memang benar, Nabi makhluk seperti kita, tetapi beliau mendapatkan lisensi untuk menolong orang pilihannya, gitu maksudnya. Terserah Nabi, Nabi memberikan garis bawah 3 orang. Man farraja an qulubati ummati. Orang yang menolong orang kesulitan umatku. Kemudian yang keduanya man sallama fima bainan nas. Orang yang menebarkan kedamaian di antara manusia. Tidak suka bikin ribut dan sebagainya. Begitu. Ya, ibaratnya bahasanya begitu kalau ulama pada menjelaskan itu orang yang menebarkan kedamaian di antara umat manusia. Kemudian yang ketiganya man shalla alayya, orang yang selalu bersolawat kepadaku. Ini di bulan Maulid, maka perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat itu penting. Sholawat itu luar biasa Pak hikmahnya, dan dalilnya itu jelas, sering dibacakan dalam khutbah Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan sholawat. Menurut para ulama juga dikatakan bahwa sholawat yang kita baca itu laksana kita silaturahmi dengan Nabi. Laksana silaturahmi dengan Nabi. Dalam al-alfadzus sholawat, beberapa lafal sholawat itu dikatakan ada beberapa kisah di situ. Kisah ada orang yang punya masalah yang luar biasa, dia yakin dengan sebuah sholawat, dia baca sholawat terus-menerus sampai di akhir hayatnya, sampai di ujung tombak persoalannya, dia mau dihukum mati lah ibaratnya, dia terus bersolawat. Sejak itu kemudian ternyata luar biasa, dibebaskan. Sudah divonis dia memang bersalah gitu maksudnya, tapi dibebaskan. Begitu, dibebaskan. Ya itu, Nabi hadir waktu itu. Begitu. Hanya ada sholawat adrik itu, as-sholatu wassalamu ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah, khudh biyadi khalat hilati, adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi khalat hilati, adrikni ya Rasulullah. Adrik itu maksudnya adrik itu minta ditemui oleh Rasul. Sekarang persoalannya kan Rasul sudah tidak ada gitu. Kasih sayangnya masih ada itu maksudnya, dan terbukti banyak gitu. Terbukti banyak. Bukti nyata ketika kita diajarkan, ketika Nabi itu masih bisa membuktikan tentang keberadaannya. Salah satunya tahiyat. Coba tahiyat yang kita baca, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Gak mungkin Allah mengajarkan tahiyat seperti itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu. Dalam ilmu nahwu sharaf, ketika itu khitab, itu diberikan kepada orang yang berada di hadapan kita, gitu. Berada di hadapan kita. Maka kita bacanya tadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ada sholawat itu salah satunya sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat alaika kepadamu ya Rasulullah. Sallallahu alaika ya Rasul. Jadi kalau sallallahu alaika ya Rasulullah berbeda dengan sallallahu ala Muhammad. Kalau Muhammad itu artinya bahasanya adalah bahasa isim alam, isim yang disebutnya jauh. Tapi kalau misalnya alaika itu berhadapan dengan kita. Jadi ketika berhadapan dengan kita bagaimana sih itu maksudnya begitu? Nah itu. Maka sholawat seperti dalam tahiyat itu menunjukkan bahwa kehadiran Nabi
ketika kita membacakan sholawat apapun, maka bacalah sholawat. Karena sholawat ini mungkin yang bisa menjamin kita akan mendapatkan syafaat. Yakinlah, yakin, kan gitu maksudnya. Jangan tidak yakin. Nah ini yang jadi repot, kadang kita ragu-ragu. Ini bener dapat syafaat? Ya bener kan gitu maksudnya. Gitu. Jadi man farraja an qurubi ummati wa man sallama fima bainan nas, terus wa man shalla alayya. 3 orang ini yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti kemudian ada hadis lain kan begitu, yang fi dhilli arsyillah itu, fa inna hamalatal adibu auladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhilli arsyillah yauma la dhilla illa dhilluh. Itu sebagaimana benar sama gitu maksudnya. Orang yang selalu membaca Al-Qur'an itu syafi'an yaumal qiyamah, nanti akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Silakan kita jalur yang mana kan gitu maksudnya. Tapi tilawatul Qur'an berat. Kenapa berat? Harus benar bacaannya. Jangan dianggap cuma baca Quran doang, bacanya yang benar. Kan begitu. Ya mending sih kita cuma tilawat. Tala yatlu tilawah dengan qara'a yaqra'u qira'ah itu berbeda, Pak. Kalau tala yatlu tilawah dalam sebuah kamus itu bi ghairi fahmin, dengan tanpa difahami yang termasuk membaca begitu. Tapi dapat pahala. Walaupun tidak paham, ya kita tetap. Makanya kan dalam definisi Al-Qur'an Asy-Syaikh As-Sabuni itu salah satunya at-ta'abbud bi tilawati, termasuk beribadah, berpahala dengan membacanya saja tanpa dipahami. Tapi kalau sudah qiraah, iqra, sudah membaca, bacalah, itu harus difahmin, harus dipaham. Itu tingkatnya lebih tinggi lagi maksudnya. Walaupun cuma tilawah, tapi tilawahnya yang benar. Makhrajul hurufnya harus benar, panjang pendeknya harus benar, ahkamul mudud harus paham dan sebagainya, sehingga baca Qur'annya benar. Berat mungkin bagi kita, tetapi kita harus berupaya mencapai itu. Boleh, gak apa-apa, gitu maksudnya. Akan mendapatkan syafaat. Tetapi yang mungkin bagi kita yang sudah berumur seperti ini, membaca Al-Quran itu kadang masih belepotan dan sebagainya, panjang pendeknya dan sebagainya. Di sana yang penting yang dibaca Al-Quran ya. Makanya kan saya seringkali itu, kita jangan menyalahkan orang yang bacanya Yasin dulu, yang bisa cuma Yasin, nggak apa-apa. Yasin juga Al-Quran. Yang menyalahkan khawatir kita termasuk orang yang tidak meyakini Yasin itu Al-Quran. Maka kita jangan rewel coba, karena tuh kita rewel banget gitu maksudnya. Nggak paham ilmunya tapi kadang rewel. Kenapa sih ulama cuma dulu apa-apa Yasin, apa-apa Ar-Rahman itu maksudnya? Yang bisa itu kalau kita sanggup dari Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam rutin seminggu sekali atau minimal sebulan sekali, sanggup? Kita kan nggak sanggup gitu maksudnya. Dengan benar loh bacaannya, dengan benar. Nah itu. Apabila tidak sanggup ya dengan cara lain ya tadi ya, salah satunya membaca beberapa poin-poin Al-Quran. Misalnya kita membaca syarif yang surah-surah yang dimuliakan. Ya di antaranya tadi gitu maksudnya Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, kan begitu, Al-Muluk dan seterusnya. Gitu maksudnya. Artinya kalau sanggup sih memang kita benar. Itu tuh formulasi ulama, dakwah ulama, supaya apa? Supaya orang tidak meninggalkan Quran sama sekali. Itu maksudnya. Begitu. Karena kita sudah bukan waktunya membaca, belajar itu. Kita kan belajarnya ibaratnya menulis di atas air, kan begitu. Ketika nulis ya udah hilang lagi kan begitu. Tapi kalau kita zaman dulu nulis di atas batu, ibaratnya belajar itu. Jadi ketika mengukir ya sudah terukir
ukir lama gitu, tinggal mengulang. Kata bahasa ininya orang yang ini mutola'ah kan begitu, mutola'ah, muzakarah, mengingat kan begitu maksudnya. Dulu yang kita belajar sudah pernah menghafal Quran, atau dulu kita belajar Quran, kita dulu belajar apa dan sebagainya, kita tinggal mengingat sekarang. Sudah berumur 40 tahun ke atas sudah mengingat kan gitu maksudnya. Kalau kita tidak muzakarah, ya sulit jadi pada lupa kan gitu maksudnya. Mungkin yang kita sering, kenapa ya dulu itu sering diajarkannya surah-surah tertentu saja, ya karena kita kan sibuk sendiri, kita tidak konsentrasi ngaji, tidak konsentrasi belajar. Makanya kita punya anak kan gitu maksudnya. Apabila kita punya anak terus pecut, mumpung masih kecil. Kalau sudah dewasa repot. Kalau sudah dewasa sulit ngaturnya. Sudah banyak sekali, sudah tidak, ibarat sudah banyak dosa. Kalau orang anak-anak kecil yang umur 7 tahun, umur dia di bawah 7 tahun itu masih murni. Mereka ibaratnya kaset merekam apapun yang masuk dalam dirinya itu biasanya cepat hafal. Apalagi yang sering muzakarah, yang sering sering diulang-ulang. Saya ngajari anak saya nggak pernah menghafal itu, tidak pernah. Tapi apabila ngaji sama saya, dia itu saya tekan. Baca lagi dari awal terus, bolak-balik hafal juz amma. Umur 7 tahun sudah hafal juz amma, kan gitu maksudnya. Bukan disuruh menghafal, tapi disuruh bolak-balik saja terus gitu. Muzakarah terus bolak-balik. Cuma baca setiap habis sholat, dibaca dari awal sampai terus saja. Ditambah itu setiap hari kamu 1 ayat, Pak. Ngaji sama saya kadang banyak yang gak kuat gitu, anak-anak tetangga gitu maksudnya. Orang 1 ayat dikasihnya. Tapi besoknya yang 1 ayat itu harus bisa. Kalau nggak bisa, tidak saya tambahin. Itu maksudnya. Diulang dari awal terus. Biasanya Fatihah sudah bisa. Kemudian Anas masuk ke Anas. Terus ketika Anas Fatihahnya lupa lagi. Saya ulang kan, kagak ditambahin. Berapa bulan itu tidak saya tambahin. Gitu maksudnya. Sudah dari awal ngomong kalau nggak sanggup udah nggak usah ngaji, nggak apa-apa. Karena di sini ngaji harus bisa, dan saya yakin bisa. Kadang kita ngejar target sudah hafal, habis itu lupa. Kenapa SD itu sekarang itu pakai tahfidz? Itu kebanyakan kepada strategi doang. Pas begitu dicek nggak ada yang bisa, karena mereka jarang diulang-ulang, jarang tikrorul qiraah, jarang mengulang membaca. Sudah lulus pada lupa. Bukti nyata itu yang dari tahfidz itu masuk ke man gitu. Ketika dites banyak yang lupa, Pak. Saya dulu itu hafal katanya sekian juz katanya. Banyak yang lupa. Kenapa? Karena mereka banyak yang tidak mengulang. Memang berat sekali mengulang itu berat. Salah satunya dia harus berani untuk tikror, meninggalkan kehidupan untuk mengulang. Habis sholat diulang berapa juz itu kalau sudah hafal, dan itu wajib, Pak. Itu muzakarahnya luar biasa. Kalau tiap malam harus sholat tahajud, dan ketika tahajudnya itu dibaca Quran gitu maksudnya. Kalau nggak hafalnya dibaca pakai bacaan boleh gitu maksudnya. Kalau untuk sholat sunnah boleh. Kalau sudah sholat wajib itu faqra'u ma tayassara minal Quran. Yang hafal apa yang mudah itu maksudnya. Jadi artinya dalam hal ini bahwa menghafal Quran itu bagus, tapi ingat tikrornya harus diulangnya harus berulang-ulang. Kalau lupa berdosa katanya dalam ilmu takfir. Apabila kita sudah hafal nih terus lupa, dosa. Apalagi tidak ada usaha untuk mengingatnya muzakarah, ya udah dosa. Kalau tidak ingin berdosa, ya kita mengulang terus begitu. Mengulang, diulang-ulang terus berkali-kali. Maka ulama memformulasikan itu ya tadi surah-surah tertentu yang sering dibaca, gitu maksudnya. Ya minimal jangan lupa lah, gitu maksudnya. Lalu kemudian ketika itu juga tidak bisa kan gitu, masih belepotan, ya udah kulhu kan gitu. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Masa sih lupa, gitu maksudnya. Kan begitu. Maka kita wajib untuk membaca
Al-Quran. Bahkan itu keimanan kita itu diragukan apabila tidak mampu membaca Al-Quran 200 ayat sehari semalam. Itu harus kita merasa berdosa itu. Makanya kan ulama itu kadang sederhana ngajari baca Fatihah sehabis sholat fardu itu sehabis sholat fardu itu 18 kali ya, kecuali sholat isya 28. Coba dihitung, itu berarti 100 kali. 18 kali 5 berapa? Iya, 90. Ya? 80 ya. Iya, 80 ditambah ditambah yang hari yang isanya itu 28. Berarti kan enggak, yang tadi kan 18 udah, berarti tinggal berapa? Tinggal 10 ya. 18 kali 5 berapa? Lalu ditambah 10. Itu sekitar 100. Ya, 100 ya. Iya 100. Kalau Fatihah berapa ayat? 7 kan? Udah 700 kita. Baca ayat Quran 700. Sudah melampaui batas, Bu. Kalau tadi kan 200. Gitu. Ya. Baca setelah sholat. Ya setelah sholat sunnah, begitu maksudnya. Ya baca gitu Fatihah 18 kali. Sambil jalan nggak apa-apa Pak, gitu maksudnya. Karena di situ tidak ada harus menghadap kiblat ya. Kalau menghadap kiblat itu lebih bagus kan gitu fadilahnya. Kalau kita misalnya buru-buru sambil jalan gitu, sambil naik motor ya nggak apa-apa. Iya. Daripada kadang kan kita suka gaya Pak. Barat pakai headset, musik gitu. Apalagi supir kan gitu maksudnya ya. Dangdut. Kadang kan lucu kita hal-hal yang kayak begitu tuh tidak Islami, tapi kadang seakan-akan dibanggakan. Tapi ajaran-ajaran yang kata bocor Fatihah, kata siapa yang berfatihah begitu tuh? Bid'ah kata siapa? Baca Fatihah tuh kata begini, dibaca Fatihah itu maksudnya. Cuma kita mikirnya. Kadang kita membedakan amalan-amalan tertentu yang padahal itu yang dibaca Al-Quran gitu maksudnya. Dan itu dibolehkan sambil naik motor, sambil kita nyupir mobil. Ya kan begitu. Dan itu sebentar doang kan gitu maksudnya. Kan gitu sebentar, doang baca Fatihah paling 18 kali udah selesai kan begitu. Itu sambil naik motor sambil apa kayak gitu maksudnya. Iya. Sambil gerak. Nah itu, bacalah itu. Kita mungkin baca-baca yang lain nggak bisa. Nah itu misalnya. Nah itu salah satu diantaranya baca sholawat. Dan sholawat yang paling ringan yang tadi Sallallahu Alaihi Muhammad. Udah ringan banget itu. Sampai berapa ribu kali kan gitu maksudnya. Silakan. Bahkan itu apabila kita mampu membaca sehari 1000 gitu maksudnya sholawat tadi itu foto hajat. Dipenuhi hajatnya, foto hajatahu, dipenuhi oleh Allah hajatnya. Saya pikir mudah kan berarti. Artinya hal-hal yang ringan seperti ini kita umat Islam loh. Kita Islam. Ini identitas Islam tuh ini sebenarnya yang kita pakai. Itu maksudnya. Baca Quran, baca sholawat, udah selesai kita itu. Insya Allah kita dibela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholawat kita, dengan bacaan Quran kita. Ingat yang Fatihah juga tadi saya katakan itu Fatihah itu Al-Quran. Harus yakin itu. Kalau kita tidak meyakini satu ayat pun dalam Al-Quran, kita murtad. Ingat itu, murtad kita. Maka khawatir orang-orang yang suka menyalahkan begitu bid'ah dan sebagainya, khawatir dia punya keyakinan itu bukan Quran. Padahal yang dibaca itu Quran. Itu maksudnya jangan meremehkan tradisi-tradisi tertentu yang kadang baca basmalah 786. Apa sih yang belum? Ya udah biar yang dibaca bismillah kok. Daripada enggak baca, kadang kita luar biasa sambil tidur dengerinnya musik gitu sampai pagi. Itu maksudnya.
istilahnya hal-hal yang ringan seperti itu yang ditradisikan oleh para ulama itu insya Allah para ulama itu sudah memformulasikan ajaran yang sedemikian hebatnya supaya apa? Kita tidak melupakan Allah. Ini kita baca Bismillahirrahmanirrahim supaya kita ingat bahwa ini kan maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu luar biasa indahnya. Segala sesuatu kita dengan basmalah. Kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah maka dia terputus keberkahannya. Kan itu. Maka marilah yang kita bisa sekali lagi baca. Yang paling rendah adalah baca sholawat. Saya yakin bisa semua baca sholawat. Ya, demikian ya beberapa hal yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ila Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.